tadi Mbak Mawar kan lagi-lagi bilang Allah itu nggak adil. Kalau saya melihat, mohon maaf, bukannya mengecilkan masalah Mbak Mawar, tapi awalnya adalah Mbak Mawar ditinggalkan orang tua, kemudian dititipkan ke paman, dan paman itu menguras harta dari Mbak Mawar. Mengeksploitasi. Ada masalah lain nggak yang sehingga Mbak Mawar mengambil kesimpulan Allah itu nggak adil? Ada apa lagi? Saya pernah berguru dengan seorang kiai. Itu pun juga sudah dimanfaatkan dengan paman saya. Di usia saya 12 tahun. Alhamdulillah, mungkin ini cobaan saya. Saya dikasih paras yang cantik luar biasa, dengan suara yang amat merdu. Kiai ini salah satu produser. Jadi sepertinya kesempatan buat paman saya untuk menggerogoti apa yang jadi keinginan dia, sehingga dijuallah saya dengan beliau. Yang saya tahu, seorang kiai itu biasanya mengayomi murid-muridnya. Tapi di sini, kenapa beliau juga melakukan itu? Sepertinya saya dibuat transaksi di dalam sebuah komitmen dengan paman saya. Saya sempat ingin keluar dari Islam. Sempat saya tidak percaya lagi dengan Tuhan. Begitu terkutuknya diri saya. Begitu kotornya diri saya. Sempat ternoda. Sempat ternoda, apakah sebelumnya itu sudah pernah ada kejadian yang menodai Mbak Mawar? Belum ketemu dengan sebelum ketemu produser yang kebetulan jadi ustadz itu? Yeah. Justru paman saya yang dulu menodai saya. Mawar, kamu udah bekerja nggak sekarang? Enggak om, kenapa? Mau nggak kamu om kasih pekerjaan? Kerjaan apa om? Iya, pokoknya pekerjaan ya. Kan kamu butuh duit kan? Iya kan? Iya sih om. Yaudah kalau gitu Mawar ganti baju dulu ya om. Oke, ya. Om ngapain ngikutin aku? Wah, om mau bantuin kamu. Ih nggak usah om, aku sendiri aja om. Jangan pakai itu bawel banget sih. Aku ini ponakan om. Sekalinya dia tahu kalau saya sudah muntah-muntah di usia saya 12 tahun. Paman saya tahu kalau saya sedang hamil mungkin. Setelah ibu hamil dari paman, ada usaha apa nggak ibu pergi dari sana atau kemana? Saya ingin pergi, tapi saya diancam. Saya dilarikan ke sebuah dukun dengan tujuan saya agar harus menggugurkan bayi saya agar saya bisa menyanyi lagi. Pak Ustadz, ini apa yang dilakukan pamannya sungguh biadab nih Pak Ustadz. Sungguh biadab, kan ini sudah kriminal. Iya. Ini sudah kriminal, Mas Farid. Jadi secara hukum negara, secara hukum positif. Nah, saya nggak tahu ini kejadian tahun berapa. Andaikan ini tahu teman-teman di Komnas Perempuan, tahu Komnas HAM, ini akan menjadi kasus yang sangat luar biasa. Karena ini sudah tergolong trafficking. Ini menjual anak ya, untuk dipaksa bekerja, dipaksa menyanyi, dipaksa menjadi biduan, dieksploitasi. Ini sudah tergolong trafficking kalau kejadian yang luar biasa ini. Jadi peristiwa yang dialami oleh Mbak Mawar ini memang dahsyat ini, memang dahsyat dan luar biasa. Tapi satu hal yang ingin kita tarik dari hikmah dari peristiwa ini ya, Mbak Mawar ya. Saya bisa merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana menderitanya apa yang dialami oleh Mbak Mawar. Tapi Mbak Mawar, dalam suasana seperti ini, dalam kondisi yang terjepit, teraniaya seperti ini,
Mbak Mawar tidak usah pernah merasa bahwa itu dosa, Mas Farid. Ya. Karena dosa itu kalau dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan kondisi yang inisiatif sendiri. Ini adalah kondisi yang sangat terpaksa, dipaksa dan ya bisa mengalah. Nyawa terancam di Nyawa situ. terancam, situasi terancam. Jadi ini Mbak Mawar, maka saya menyarankan bahwa bukan berarti saya mengesahkan tindakan Mbak Mawar untuk melakukan ini. Tetapi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat karena dalam keadaan terpaksa atau terdolimi. Itu sebetulnya bisa lepas dari itu. Jadi Mbak Mawar keinginan untuk keluar dari Islam, untuk keluar dari... Yakinlah bahwa hidayah itu dari Allah. Hidayah itu dari Allah, bahwa sekalipun 1000 kali Mbak Mawar ingin keluar dari Islam, tapi kalau Allah tetap memberikan hidayahnya kepada yang dia kehendaki, alhamdulillah sampai detik ini Mbak Mawar masih tetap dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu satu Mbak Mawar ya. Jadi Mbak Mawar nggak usah merasa bahwa diri ini terlalu hina, terlalu mustahil. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Karena yang dilakukan Mbak Mawar ini kalau kejadiannya seperti itu, ini sudah dalam kondisi yang darurat. Ad-daruratu tumbikul mahdurat. Keadaan darurat itu bisa melepaskan diri dari hukum-hukum yang sewajarnya. Jadi Mbak Mawar tetaplah bertakarrub kepada Allah, memohon bimbingan, memohon ketabahan dan kesabaran hati untuk tetap bisa menerima keadaan ini sambil berjuang cari jalan, gimana jalan keluar yang bisa sekiranya terhindar dari kejadian-kejadian. Mbak Mawar pada saat itu nggak mencoba mencari ayah atau ibu, walaupun kita tahu ayah sama ibunya Mbak Mawar ini pisah. Saya mencoba cari ayah saya. Tapi selalu bang saya dicuri terus sama paman saya. Di kondisi terjepit, untung saat itu saya bisa menyembunyikan. Saya saat itu menjual cincin Kiai di sebuah toko emas dengan perlengkapan yang ala kadarnya. Ke Jakarta itu jadi tujuan saya. Saya ingin mencari ayah saya. Emang ayahnya tinggal di Jakarta saat itu? Iya. Saya datang ke kediaman ayah saya. Saya membawa cerita. Saya pernah aborsi. Saya pernah diperkosa dengan paman saya. Karena dengan kebingungan saya juga bercerita, sempat saya juga. Saya menjual diri juga. Saya yang tadinya terbuai ingin meraih mimpi bahwa seorang ayah itu adalah surga bagi saya. Bisa melindungi anak-anak. Seorang ayah itu dia jadi pengganti pelita saya. Saya tidak diterima. Kamu keluar mulai sekarang. Ayah udah nggak mau lagi ngurus kamu di sini, Mawar. Lepas. Mulai sekarang kamu pergi. Ayah udah punya kehidupan baru, Mawar, di sini ya. Lepasin papa.